أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدليل على ذلك أنه لو كان فاعلا لكان حادثا وهو محال lalu tawi dalil akli ing atase mangkono sifat Allah anahu iku satune Allah iku lamuna ya Allah fa'nya iku karusa laka alisa maka ya Allah iku kana wa hadirin jamaah kaum muslimin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Qurtubi yang saya muliakan dan juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita masih diberikan nikmatan yang umum serta nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah dengan kedua nikmat tersebut kita bisa sama-sama ambil, kita sama-sama ukur kembali dari majelis taklim kita yang baik insyaallah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita masih membahas sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat taqwa. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib terhadapnya yaitu sifat taqwa. Artinya taqwa adalah kekal. Artinya kekal adalah abadi. Artinya abadi adalah mayang. Apa? Kalau sing bahasa Jawa itu mayang, langgeng. Kalau langgeng itu bahasa campuran. Bahasa Sundanya langgeng sama. Bahasa Jawa juga langgeng. Ya, bahasa Indonesia juga langgeng. Kadang-kadang langgeng. Gak apa-apa dikatakan juga dengan kata langgeng atau mayang. Kalau bahasa Indonesia adalah kekal. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita ceritakan di awal bahwasanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib terhadapnya. Di antara sifat-sifat yang wajib adalah sifat waqaf. Yang mana artinya waqaf di sini adalah annahu ta'ala la akhira lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada wujudnya. Jadi tidak diakhiri adanya. Jadi wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada wujudnya. Atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya. Jadi tidak diakhiri dengan tiada. Jadi adanya zat Allah Subhanahu wa taala itu terus-terusan akan abadi. Sebagaimana yang telah kita ceritakan di awal
Nah, kalau sudah wajib menurut agama, jelas definisi daripada wajib menurut agama atau syarat. Ma yusabu fa'ilu wa yu'aqabu tariku. Diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Bahkan bukan itu saja, ya, dihukumi tidak sah imannya, dihukumi keluar dari agama Islam jika dia tidak meyakini, tidak mengimani sifat baqo di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi. Maka otomatis ketika seorang mukallaf, siapa saja mukallaf itu, kullu balighin aqilin, setiap orang yang balik dan mempunyai akal, salimil hawas, selamat akal panca inderanya, bisa mendengar, bisa berbicara. Kemudian dulu didakwah sampai dakwah Islamiyah kepadanya, wajib menurut agama dia harus mengimani, meyakini dan mengetahui, memakrifatkan sifat baqo di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dan Allah wajib tersifati oleh sifat baqo. Maka otomatis ketika seorang mukallaf tidak meyakini, tidak mengimani, tidak mengetekatkan, tidak memakrifatkan terhadap sifat baqo Allah, maka jelas dia berdosa. Berdosa. Bukan hanya saja berdosa, tetapi dia telah keluar daripada agama Islam, alias murtad, alias kafir. Nah, ini menurut agama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum agama membenarkan terhadap hukum akal yang menghukumi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat baqo. Karena dibenarkan oleh agama dengan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membicarakan tentang hal itu sebagaimana yang telah dicatat oleh para perawi hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat baqo adalah firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Ya. Kemudian kemarin juga telah kita ceritakan bahwa hukum agama mewajibkan kepada seluruh mukallaf harus mengetikatkan, harus meyakini bahwasanya alam ini, ya, ini pasti bakal hancur. Alam ini tidak kekal terkecuali beberapa perkara yang dikudrat dan diirodatkan oleh Allah kekalnya. Selain daripada yang itu, seluruhnya akan hancur, seluruhnya akan musnah, seluruhnya akan rusak, terkecuali kedelapan perkara tersebut yang diterangkan oleh hadis
Yang ketiga arsy, yang keempat kursi, yang kelima ruh, yang keenam ajbun tulang belakang bugil, ketujuh neraka, kedelapan sorga beserta seluruh isinya. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, ya, wayahmilu arsy rabbika yawma idzin samaniya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika terjadi kiamat, memikul terhadap arsy Tuhanmu, memikul terhadap arsy-Nya Allah pada waktu itu 8 malaikat. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya arsy tidak ikut hancur ketika terjadi kiamat. Ya, begitu pula roh, begitu pula malam, begitu pula lauhul mahfuz, surga dan neraka sama tidak ikut hancur. Karena memang ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah bahwasanya yang kedelapan perkara tersebut tidak hancur. Kemudian bahwasanya sifat baqa ini adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersifat baqa. Jadi sifat baqa ini adalah haknya Allah. Kalau kita bicara hak Allah, jelas berbeda dengan hak selain Allah, berbeda dengan haknya makhluk. Ya, kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hak yang tidak ditetapkan oleh sesuatu atau diputuskan oleh sesuatu. Misalkan, walaupun tidak diturunkan Al-Quran, tidak diutus para nabi dan rasul, tidak diceritakan oleh
sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Orang mukmin meyakini sepenuhnya karena ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis tentang kebahwaannya Allah, maka orang mukmin wajib meyakini tentang bahwanya Allah. Loh, kenapa harus begitu? Karena jika orang mukmin tidak meyakini bahwanya Allah, berarti dia seolah-olah tidak percaya terhadap Al-Quran, dia diturunkan oleh Allah, tidak percaya terhadap Rasul, dia diutus oleh Allah, yang mana kedua-duanya menerangkan tentang bahwanya Allah. Nah, maka otomatis ketika orang mukmin tidak meyakini terhadap sifat bahwanya Allah, berarti dia telah membohongkan Al-Quran, tidak percaya terhadap hadis Rasul. Sedangkan orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak percaya terhadap hadis Rasul, maka otomatis murtad. Maka dibikinlah oleh para alim ulama definisi. Maka dibikin oleh para alim ulama patokan dogi, qolun, takrif. Ya, kalau bahasa kita definisi. Agar apa? Agar imannya sempurna, agar imannya sah. Maka dibikinlah definisi bahwasanya dia harus makrifat kepada Allah, idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddud muwafiqun lil waqi nasyirun an dalilin. Jadi takrif itu bikinan ulama. Takrif bikinan ulama. Di dalam Al-Quran kita tidak pernah menemukan takrif kalam, tidak ada. Takrif mubtada agak ada, ya kan? Takrif wajib, takrif makruh, takrif mubah, takrif batal, takrif sahih, takrif fasik, tidak ada. Nah, jadi bikinan ulama pada hakikatnya itu adalah dibuat oleh Allah. Kenapa? Karena alim ulama membuat takrif itu setelah meneliti, menelaah ya dari Al-Quran dan hadis, barulah jadi takrif, barulah jadi definisi. Gak bedanya satu dengan padi, lawan padi-padi. Padi asalkan padi, walaupun sekarang sudah berubah jadi nasi. Seperti itu. Jadi kalau dibedakan apa bedanya padi dengan nasi? Bedanya padi dengan nasi itu gimana bedanya? Hah? Padi belum jadi nasi. Nah. Kalau nasi jadi padi. Coba ya. Jadi memang repot kan? Nah, iya, kita juga tahu padi itu dari nasi. Nah, itu sama, pada hakikatnya sama. Nah, padi juga, ya. Loh, kenapa padi? Kenapa nasi? Kalau padi susah dimakannya, susah kita ambil manfaatnya. Walaupun itu makanan, tapi belum bisa dimakan. Tapi kalau nasi, alhamdulillah, satu hari 3 kali kita makan nasi. Itu kan bodogan kan? Digodok, jadilah nasi. Sama dengan tadi, setelah digodok dari Tuhan, tadi semua harus terpenuhi. Nah, jadilah nasi. Jadi takrif itu adalah nasi.
jazimun bi'aitsu la yasma'u ta'adul muwafiqun lil waqti. Untuk menepati ataupun untuk memenuhi persyaratan itu, maka orang-orang mukmin diwajibkan mengimani, diwajibkan meyakini tentang sifat batinnya Allah. Karena Al-Quran telah berbicara, kullu syai'in halikun illa wajhah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, maka otomatis jika seandainya ada orang mukallaf atau mukmin tapi tidak percaya terhadap sifat batinnya Allah, atau dia meyakini semuanya ini akan lenyap, Allah pun akan hancur misalkan, maka otomatis dia telah membohongkan Al-Quran, tidak percaya terhadap hadis Rasul, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Begitu. Makanya memarifatkan mengetahui dan meyakinnya diwajibkan oleh agama. Diwajibkan oleh agama. Nah, kemudian iman kita wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-amr. Di situ ditambahkan dengan lafaz ta'ala. Dengan tidak kata yang lain. Ya. Yang ini yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Nah, ini lafaz ta'ala ini subhanallah. Ya. Kenapa ditambahkan lafaz ta'ala di situ? Bahkan kalau kita bicara sehari-hari, Allah ta'ala, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lafaz ta'ala di situ jelas menunjukkan bahwasanya adegan musallin di sini memperkuat ucapannya, memperkuat bahwasanya Maha Suci Allah dari akidah-akidah, dari paham-paham, dari pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai, punya anggapan sesuatu atau akidah sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak layak, yang tidak pantas, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ta'ala di sini menunjukkan tanzih. Tanzih itu mensucikan. Mensucikan siapa? Mensucikan Allah dari hal-hal, dari sifat-sifat, dari keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai, yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Atau juga bisa mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari akidah-akidahnya orang-orang kafirin, akidahnya orang-orang musyrikin. Nah, kalau selain daripada agama Islam itu dibahasakan kafir atau dibahasakan dengan musyrikin. Nah, gimana? Maaf, Kiai, kan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab banyak, menurunkan nabi-nabi dan rasul banyak, menurunkan agama pun begitu. Ada yang dinamakan dengan agama Nasrani, agama Yahudi dan yang lain-lain, kan satu kitab diturunkan oleh Allah. Betul. Mereka pun mengimankan kepada Allah. Betul. Tuhan Nabi Adam Allah, Tuhan Nabi Nuh Idris Allah, Tuhan seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasul itu Allah. Cuman beda bahasa. Kalau bahasa Arab Allah, kalau bahasa Ibrani Allah,
jiwa. Makanya kalau kita ijazah biasanya ini kita terima. Ini ada kata-kata ahya, syara'aya, gitu. Itu yehwa. Yehwa itu Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seluruh asma-asma Allah yang tercantum dalam seluruh kitab-kitab Allah, yang tercantum dari seluruh suhuf-suhuf para nabi dan rasul, dan juga diturunkan nama-nama Allah dikasih tahu kepada para nabi dan rasul 4.000 asma Allah, 4.000 nama Allah. Ya kan bukan sekali, 4.000 nama Allah. Itu yang baru diturunkan, yang dikasih tahu sama makhluknya. Ya, 4.000 asma Allah. Ya, di dalam kitab Taurat sekian, di dalam kitab Zabur sekian, di dalam kitab Injil sekian, di dalam suhuf-suhuf sekian. Ya, belum lagi yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul, nama-nama Allah yang lain. Di dalam Al-Qur'anul Karim asma Allah berjumlah 100. Yang dibicarakan oleh Kanjeng Rasul 99 yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala jannah. Itu dalam Al-Qur'an. Loh, dia 100 itu yang satunya kemana? Disamakan oleh Allah. Apa namanya? Ismul Azam. Yang mana itu Ismul Azam? Para alim ulama berbeda pendapat tentang Ismul Azam itu. Jadi kan kita berdoa dengan memakai asma Allah dengan Ismul Azam, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pun tidak memberikan secara jelas, tidak menunjukkan, tidak memberitahukan secara terang-terangan tentang Ismul Azam itu. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha istri beliau yang meminta kepada Rasul agar ditunjukkan Ismul Azam, ya kata Rasul, coba pasang saja, minta kepada Allah dengan asma-asma Allah. Dibacalah doa oleh Siti Aisyah tidak memakai asma-asma Allah. Maka kata Rasul, di dalam salah satu bacaan itu ada Ismul Azam. Jadi yang satunya itu disamakan, yang diterangkan 99. Walillahil asmaul
Tidak biasa, tidak bisa takut terhadap lisan. Ya, maka iyanya tersebut harus ditukarkan kepada hamzah. Al-ya'u ila faqa'an orfan ba'da alifin zaidatin tuklabu hamzatan. Maka jadinya baqa'an. Gitu. Itu dari asal kata baqiya. Ya baqa'an asalnya baqoyan, asalnya baqiyan. Baqiyan. Maka ketika ada sesuatu yang memang harus dirubah karena ada masalah, silakan rubah. Dalam ilmu tahu seperti itu bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita. Misalkan di Pancasila sudah tidak sesuai, silakan rubah. Nggak usah katakan. Misalkan, ya misalkan gitu. Lawan Quran saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya ada ayat-ayat nasyah, ada ayat-ayat mansukh. Karena memang disesuaikan timingnya, begitu kan? Karena disesuaikan dengan kondisinya. Dulu anak belum diharapkan, tetapi ketika suatu ketika terjadi banyak masalah dikarenakan anak, maka diharamkan anak. Dulu nikah ulang dihalal dibolehkan, nikah ulang dulu dibolehkan, karena memang keadaan darurat. Nah, sesudah sekarang itu luar biasa masalahnya, maka itu kemudian diharamkan. Ini nikah ulang dulu itu, itu dibolehkan dulu. Visa dari Islam di awal-awal Islam itu dibolehkan. Ketika terjadi perang Khaybar, ya peperangan Khaybar, Rasulullah SAW mengumpul orang-orang Yahudi yang dulu bersekutu dengan orang-orang kabilah Arab, menggempur kanjeng Nabi di Madinah. Setelah itu mereka lari ke Khaybar, mengumpul diserang. Nah, pada waktu itu dibolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Kawin kontrak, nikah koi. Ada yang 1 jam, berarti short time. Short ya? Pendek short ya? Hah? Short berarti pendek, berarti waktunya singkat 1 jam saja. Bahkan bukan ada 1 jam, 5 menit saja. Ada long time, mungkin 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin duitnya agak gedean. Ya kan? Ada short time, ada long time. Makanya dalam panjangan itu ada drop shot. Ya kan? Drop shot, drop apa? Jatuh shot itu dekat, berarti dekat jatuhnya. Ya kan? Drop shot. Berapa kalau di kampung ada drop shot begitu? Ya paling 1 jam saja. Cukup 200.000. Itu di kampung itu dibolehkan. Nah, setelah itu diharamkan. Setelah diharamkan dibolehkan lagi. Karena memang pada waktu itu kondisinya luar biasa. Dan akhir kemudian dipatok di kampung haram dan tidak sah.
Nah, ini bakoan. Asalnya bakoya. Sama. Nah, dari kata bako itu sendiri, dari kata bakonya, kadang-kadang kita dalam keseharian itu kadang-kadang kita suka mengatakan apa namanya? Wah, dia pekerjaannya langsung lah begitu terus-terusan gitu. Wah, ini mah mayang. Wah, ini mah kekal. Semoga orang kita harus kekal abadi selama-lamanya. Kan begitu kan? Kekal abadi selama-lamanya. Iya, pernikahannya kekal. Langkah si langkah tapi awet aja. Nah itu gimana? Memang dari kata bahwa itu sendiri itu memang ada tiga pengertian dari kata bahwa itu sendiri. Karena memang kita suka mengucapkan kata-kata bahwa kalau bahasa itu langgam kekal abadi kan begitu. Nah ini harus dibayangkan, ini harus dapat, ini harus karena memang bako itu sendiri ada bako yang memang langgam tersifat yang dikurung oleh waktu, ada bako yang memang dinisbatkan terhadap yang lain yang bersifat bako, ada bako yang memang tidak terkurung oleh waktu, ada bako yang tidak memang disabarkan terhadap yang lain. Nah, maka dari kata bako itu sendiri ada tiga pengertian bako. Ada bako zamaniyun, ada bako nisbiyun, ada bako hakikiyun. Bako zamaniyun itu adanya sesuatu perkara tersebut lama, awet, kekal, tetapi lamanya tersebut, awetnya tersebut dikarenakan dikurung oleh waktu, karena waktu saja. Seperti surga, neraka, aras, kursi, dia memang bersifat bako, tapi bako zamaniyun. Loh, bako zamaniyun itu hakikatnya apa? Ya baru. Kenapa? Karena memang adanya itu didahului oleh tidak ada. Tadinya tidak ada aras, tadinya tidak ada kursi, tadinya tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi walaupun dia bersifat kekal, tetapi kekal hanya bersifat waktu saja. Pada hakikatnya baru. Kenapa baru? Wujudu bakal ada. Anaknya itu satu isi orang anak. Benar gak salah ya? Jadi anak itu sesudah dia, iya kan? Nah berarti kan bakal zaman itu yang seperti itu. Hanya bersifat waktu saja. Hakikatnya baru. Nah, bako zaman ini bukan bako yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bako zaman ini ya kekalnya sesuatu tersebut hanya bersifat waktu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya itu tidak didahului oleh tiada, karena Allah Ta'ala bersifat tidak. Nah berarti bukan bako zamaniyun, betul. Yang kedua, dari kata bako itu sendiri ada bako nisbiyun. Jadi kekalnya sesuatu tersebut, kalau bahasa Sunda itu awet, unggul, ya langgengnya sesuatu perkara tersebut karena memang disandarkan, dibandingkan terhadap yang lain, baru dia bersifat kekal. Misalkan contoh
Nggak boleh disama-samakan kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Misalkan contoh apalagi emas murni dengan emas paten, beda dengan emas Joko. Emas murni kuningnya itu lama dibandingkan dengan emas paten, apalagi dengan emas Joko. Jadi kuningnya itu lama. Coba kalau emas paten itu masih ngapur, kalau dia terkena air terusan, kena panas, kena suhu udara, ya dia berubah. Yang tadinya kuning benar, lama-lama dapat 1-2 bulan itu agak kusam, ya kan? Masih ngapur. Ya. Nah berarti kuningnya emas asli lebih awet, lebih lama, lebih kekal dibandingkan dengan emas paten. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa bukan bahwa itu karena tidak ada yang sebanding dengan Allah. La yastamithlihi syai'un. Nah, maka dengan demikian otomatis bahwa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib terhadap Allah adalah baqaul haqiqiyyun, kekal yang tidak terpuruk oleh waktu, kekal yang tidak dinisbatkan dibandingkan terhadap yang lain. Kenapa? Karena baqaul yang dua itu hakikatnya baru. Baqaul zamaniyun baru, baqaul nisbiyun pun baru. Kenapa baru? Karena memang adanya itu didahului oleh dia. Sedangkan baqaul haqiqiyyun tidak terpuruk oleh waktu, juga tidak dibandingkan, tidak dinisbatkan terhadap yang lain. Kenapa? Karena Allah wujudnya itu ya tidak didahului oleh dia. Nah maksudnya baqaul ini yang kita harus yakini. Tetapi kalau yang lain, maaf Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan-Tuhan Islam, walaupun dia kekal tapi hancur. Ada orang yang menyembah matahari ketika kiamat, hancur mataharinya. Ada orang yang menyembah berhala, disembah ya dianggap dia Tuhan, tidak lama lagi atau terkena bom atau kebakaran atau kiamat, hancur. Makanya Tuhan-Tuhan yang seperti ini nanti dibangkitkan, dia bersama sesembahannya nanti dia di dalam neraka. Begitu. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Nah berarti kan hakikatnya itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak kekal. Masa Tuhan hancur? Masa Tuhan rusak? Kalau Tuhan itu ya tidak hancur, tidak rusak, tetapi Tuhan itu bersifat kekal abadi selawas-lawasnya. Orang yang turun di zaman buatan dibandingkan dengan yang lain. Nah itulah jadi berarti maka sebabnya Allah ya adalah baqaul haqiqiyyun. Kemudian yang terakhir, di dalam kitab-kitab ini, dalam pembahasan bab ini ada unik sedikit. Loh, unik gimana? Kalau di dalam sifat-sifat yang sebelumnya itu selalu diadakan dibnya, lawan sifatnya. Seperti wajibu kaketara wujud wadiduhu ada, wajibu kaketara al-qidam wadiduhu al-qudus. Tetapi kalau di dalam pembahasan ini sifat baqaul ini tidak diadakan. Tidak diadakan wadiduhu al-qadam tidak. Kok bisa begitu kok? Ya, dari mana kita tahu bahwasanya lawan daripada baqaul ini hancur? Pertama, kenapa di sini tidak dicatatkan oleh pengarang musannif? Oleh musannif ini tidak dicatatkan wadiduhu al-qadam. Ini ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena kita sudah dianggap mampu, kita dianggap
sudah mengerti. Loh kenapa? Karena dari bangsa saja itu sudah kita pahami bahwasanya bangsa zaman itu makhluk, ya kan, bersifat baru, bahwa di sini itu pun baru, sedangkan baru tadi sudah dimuharkan kelamaan, sudah dimuharkan. Wajibu al-kudus, kudus itu muhal, mustahil bagi Allah karena sudah diceritakan sifat bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak diadakan wajibu al-mana? Dari bahwa hakiki saja jelas bahwasanya kekalnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak diakhiri, tidak ada wujudnya, tidak diakhiri oleh tiada. Makanya wajibu al-mana tidak dicatatkan oleh ajaran Islam. Coba kalau kita kritik dalam segi lafaz di dalam konteks bahasa, ini kurang sebetulnya. Ya kan begitu kan kurang. Harusnya ada wajibu al-mana, tetapi hebatnya dalam musannif alhamdulillah khususan kepada kita ini dianggap sudah pergi semua. Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi sudah terurut. Dan yang terakhir, kenapa tidak diadakan wajibu al-mana? Karena ini pun sudah dicantumkan di dalam dalilnya. Maka kita masuk kepada dalil. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan la kana hadisan wa huwa Quran. Dalil yang menunjukkan terhadap wajibnya sifat baqi Allah yang menjadi hak Allah, annahu sesungguhnya Allah lau kana faniyan, seandainya Allah Ta'ala itu hancur, rusak, lakana hadisan, maka pasti Allah Ta'ala itu baru. Kan namanya yang baru itu pasti hancur kan? Yang namanya itu yang baru itu pasti hancur. Kalau tidak dikudratan dan dirotan karena tekannya. Kita ini baru pasti bakal hancur, namanya mati. Langit baru, tapi suatu saat pasti bakal hancur, namanya kiamat. Kan begitu? Hancur kan? Nah, jelas di sini diterangkan lakana hadisan. Sedangkan bahwa Allah Ta'ala itu baru, Allah Ta'ala itu hancur, muhalul, ini hukumnya mustahil. Jadi sifat yang ketiga, wujud tidak baqo, yang wajib terhadap Allah adalah sifat baqo. Lawannya adalah fana. Baqo wajib ada dari Allah, maka lawan baqo hancur. Fanaun itu mustahil di Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dikasih. Ya. Tulis boleh.
Jadi harus diniatkan zikir atau diniatkan doa. Boleh. Sama halnya seperti takbir intikal. Imam Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ini harus diniati di dalamnya. Harus diniati baca doa, diniati baca zikir. Kalau tidak diniati baca doa zikir, ya diniatkan hanya untuk memberitahukan makmum saja bahwa dia pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, batal sholatnya. Batal sholatnya. Atau dimutlakan itu nggak diniati apa-apa sama sekali, batal. Gitu. Jadi perhatian dari si imam ketika dia membaca takbir intikal atau dari istiqamah sudah niat zikir atau niat doa. Sudah. Jadi hukumnya sunnah. Ya, bahkan nanti kalau kita biasa ada nanti dari seluruh ayat-ayat Quran itu ketika kita ada bacaan-bacaan tertentu ketika kita membaca ayat-ayat sisa ada yang menerangkan ada dan terdapat ada doa. Ya, nanti sama suatu saat. Ya. Ada lagi kan? Ya. Gimana kalau misalkan kita sedang sholat batuk ataupun derek ataupun makan, ya, karena itu bisa membatalkan terhadap sholat kita. Batuknya itu yang gimana, dereknya juga dereknya gimana. Jika seandainya kita tahan batuk ini bisa kita tahan dengan artian kata tidak menjadi bahaya. Ya, itu wajib menahannya, jangan sampai batuk. Tetapi kalau kita sudah batuk ini bahaya, menjadi penyakit, maka tidak jadi masalah, boleh batuk dengan catatan harus menjaga jangan sampai keluar disengaja beberapa huruf, ya kan? Tapi kalau memang dia memang batuknya sudah memang kronis atau batuknya memang susah ditahan, tapi kalau makannya kecil sekali, kecil, sehingga tidak sengaja tertelan terbawa oleh air ludah, boleh, tidak jadi masalah. Asal jangan dagingnya kita congkel seperti ini, enak itu dimakan, nah itu batal. Jadi jangan disengaja-sengaja, karena kadang-kadang tidak itu setengah gitu ya kan, cari-cari makanan lah untuk tambahan gitu. Nah, jangan. Makanya sebelum sholat itu kita sunnah siwak. Kalau bahasa siwak itu bahasa kita adalah nikah, gitu. Baik dengan sikat itu atau dengan susu. Di antara padanya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Di banyak tempat gitu ya ada tempat pemancingan gitu. Itu setiap kali kita mau ikut mancing gitu ya, kita harus bayar. Nah itu dapat nggak dapat kita harus bayar gitu. Itu hukumnya apa haram apa halal? Iya. Bagaimana kalau kita sekarang
kiai supaya dapat silikan itu. Ya, jadi boleh. Jadi cuma mujroh tiket masuk boleh. Sama halnya seperti kita mau masuk ke suatu tempat kan memang disewakan kan. Jadi sistem sewa tempat atau sewa tempat rekreasi boleh. Bukan tiket masuk kita. Ya. Bayar mancingnya itu. Iya itu sama. Itu mujroh namanya sewa mancing. Sewa mancing. Suka dikasih waktu tidak? Berapa jam tidak? Iya, berarti kan ada kainnya. Ada yang short kain 1 jam sekian ribu. Ada long kain kan 30.000. Per jam berapa? Bisa ada 30.000 per jam. Sama dengan taksi. Taksi tergantung argo, kilometer. Nah sama macam juga. 1 jam berapa duit? Sama dengan hotel, begitu kan sama. Hotel 1 resort berapa duit? Setengah hari berapa sama. Jadi dijual uang. Boleh apa? Ya. Ada kasusnya begini, teman-teman nih, saya beberapa orang ya kenal atau tidak mancing kiloan, Ya. kiloan saya beli sekilo seharga katakan 20.000. Saya beli, kemudian mungkin ke kolam. Ya. Kemudian mancing bareng-bareng, Nah. nggak yang mancing dapat banyak lebih dari sekilo. Dia, Ya. kita nggak dapat yang pulang, tapi dia harus beli sekilo. Iya, salah sendiri kenapa itu uang? Salah sendiri itu uang. Enggak ini masalah. Kalau itu uang, mancing lagi, beli lagi. Ikutin bis. Masalah itu orang banyak vendor, di mana orang beli makanan dikasih orang lain. Ada unsur lebih kan? Enggak. Jadi terletak aja itu. Enggak kan? Enggak. Ya. Jadi yang salah itu kita kan. Udah kita beli, kenapa dijual? Itu namanya termasuk takdir. Mubadil. Aturannya Kita begitu kan ya. nggak tahu kaitannya Aturan. nggak sama pancing kita kan? Mungkin. Nah, jadi salah sendiri itu. Ya. Jadi jangan salahkan ikan dapatkan pancing kita. Gitu. Ya. 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 Memang khutbah Jumat adalah merupakan salah satu persyaratan sah Jumat. Persyaratan sah Jumat itu diantaranya adalah harus diawali dengan khutbah Jumat. Berarti imam harus sesudah khutbah Jumat. Nah, bagaimana kaitannya ketika seorang khatib sedang membaca khutbah, kemudian ada jamaah yang baru datang, kemudian dia sholat sunnah, boleh atau tidak? Bukan boleh lagi, tapi sunnah, tetapi harus singkat saja, diringkas sholatnya. Loh, kenapa kaitannya itu? Karena jika dia termasuk makmum yang termasuk ada di Jumat, ada di Jumat itu adalah biasa dakarun, kamilun, mustaqimun, ya, yang termasuk 40 orang itu berduduk pribumi, sudah balik, berangkat, ya, kemudian berduduk di situ, ya, begitu. Ini syaratnya di antaranya harus terdengar khutbahnya itu, rukun khutbahnya harus terdengar oleh 40 orang yang menjadi ada di Jumat. Maka ketika dia datang dan dia termasuk ada di Jumat itu, bilangannya 40 orang itu termasuknya, maka ya dia harus meringankan sholatnya supaya apa? Supaya dapat mendengar rukun-rukun khutbah. Jadi kaitannya di mana? Sunnah sholat tetapi diringkas. Ya, bagaimana kalau yang
Dan ini pun memang ada perdebatan para ahli ulama, ya, yang pendapat adalah orang yang tidak membolehkan sholat qobliyah Jumat. Tapi bagi orang yang membolehkan, ulama yang membolehkan qobliyah Jumat tidak masalah, tidak masalah, ya, gitu. Itu adalah hadis laki-laki itu salah satu sahabat namanya Sulaik. Gitu. Jadi pas kita datang ke masjid, Nabi Nabi sedang baca khutbah langsung duduk kata Rasulullah, ya Sulaik, ayo berdiri sholat. Jadi sholatnya diringkas, ringkas.